Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Derita Wanita Bercadar. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Enso. Just try keep up with me. Aul, aku ingin menyampaikan satu hal penting padamu. Hari ini aku akan menikahi kakakmu. Gadis bercadar itu terbelalak mendengar ucapan pria yang seharusnya dalam 2 jam lagi akan sah menjadi suaminya. Bahkan saat ini Aul sudah selesai dirias, dan beberapa kerabat sudah memenuhi kediaman mereka. Keterkejutannya atas ucapan Roni belum hilang. Kini ia kembali dibuat syok oleh permintaan kakak tirinya. Jadi aku akan menikah dengan Mas Roni, dan kau gantikan posisiku untuk menikah dengan Mas Aditya, ucap Caca dengan tenang. Aul tak mampu menahan sesak di dadanya. Permintaan tak masuk akal ini membuatnya merasa dipermainkan oleh calon suami dan kakak tirinya. Pernikahan mereka memang direncanakan diadakan di hari dan jam yang sama, sesuai permintaan Caca, wanita cantik berpenampilan seksi dengan rambut pirang. Penampilan Caca sangat bertolak belakang dengan Aul yang memilih menutup aurat dan mengenakan cadar sejak usia 15 tahun. Aul adalah anak sematawayang dari Bapak Andika, seorang pensiunan di salah satu bank ternama di Jakarta. Ibunya meninggal saat Aul dilahirkan, dan Bapak Andika terpaksa menikah lagi dengan Anita yang kala itu sudah memiliki seorang anak perempuan berusia 3 tahun, yaitu Caca. Aul hanya diperlakukan seperti anak kandungnya oleh Anita saat Bapak Andika ada di rumah. Namun ketika sang bapak pergi bekerja, Aul diperlakukan layaknya seorang pelayan di rumah itu. Selama bertahun-tahun, perlakuan kasar dan tidak manusiawi tersebut tidak pernah ia adukan pada bapaknya, karena Aul tidak ingin menimbulkan pertengkaran antara bapaknya dan ibu tirinya. Namun kali ini permintaan Caca sudah terlalu keterlaluan, dan Aul menolak untuk mengikutinya. Astagfirullahaladzim, apa-apaan kalian ini? Kalau memang Mas Roni mau membatalkan pernikahannya denganku, aku akan menerimanya, Mas. Tapi bukan berarti aku harus menikah dengan Mas Aditya, kekasih Kak Caca. Aku tidak mau melakukannya, jawab Aul sambil berlinang air mata. Usia Aul saat ini sudah 23 tahun. Dia seorang guru honorer di salah satu madrasah yang ada di Jakarta. Bahkan sebagian waktunya ia habiskan untuk mengajarkan anak-anak di lingkungannya mengaji, pekerjaan yang selalu dicemooh oleh ibu tiri dan kakak tirinya. Ini perintah, Caca berbisik di samping telinga Aul. Kalau kau menolak, kami pastikan bapakmu yang lumpuh itu cepat pergi dari dunia ini. Iya, Pak Andika mengalami kelumpuhan permanen setelah kecelakaan hebat menimpanya 1 tahun yang lalu, hampir saja merenggut nyawanya. Ini gak adil buatku, Kak. Aku tak mungkin menikahi Mas Aditya. Silahkan kakak ambil Mas Roni, tapi tolong jangan paksa aku untuk menggantikan posisi kakak. Tolong pikirkan perasaanku, Kak. Aul memohon sambil tak kuasa menahan air matanya. Bodoh, aku kan gak akan peduli dengan perasaanmu. Yang jelas aku yang lebih pantas bersanding dengan Mas Roni ketimbang kau. Suka ataupun tidak, kau harus tetap menggantikan posisiku untuk menikah dengan Mas Aditya. Caca tak akan pernah peduli dengan adik tirinya. Hidupnya harus jauh lebih baik dari Aul. Sementara yang Aul tahu, Caca mulai berpacaran dengan Aditya sejak 6 bulan yang lalu. Beberapa kali Aditya datang ke rumah, dan ketika 2 bulan lalu Roni melamar Aul,
Caca pun punya ide untuk memaksa Aditya agar menikahinya di hari yang sama dengan pernikahan Aul dan Roni. Pria itu pun setuju. Wajah Aditya memang sangat tampan, kulit putih, badan kekar, hidung mancung seperti bule, dan dia selalu wangi. Meski tak banyak bicara, namun Aditya termasuk pria yang punya sopan santun bila mengunjungi kediaman calon mertuanya. Namun sayangnya, pekerjaan OB di kantor yang sama dengan Caca membuat wanita itu memilih untuk memutar balik keadaan. Dia berjuang keras membuat Roni lebih menyukainya ketimbang gadis bercadar yang telah dilamarnya. Roni termakan hasutan Caca. Kalau wajah Aul sangat jelek seperti mendiang ibunya. Padahal itu hanya fitnah belaka. Ya, justru Aul adalah gadis yang sangat cantik spek bidadari. 2 jam berikutnya pernikahan itu pun berlangsung di masjid di dekat tempat tinggal Pak Andika. Tak ada penolakan dari Aditya atas permintaan Caca. Namun raut wajah pria itu tak bisa berbohong kalau dia sangat kecewa atas permintaan kekasihnya ini. Maafkan aku Mas Aditya. Bapak mengancam akan menceraikan ibu kalau tak membiarkanmu menikah dengan Aul. Aku tak menyangka kalau Aul selama ini menyukaimu. Aku dan Mas Roni hanya korban dari keegoisan Aul. Sekali lagi aku minta maaf Mas. Ucap Caca bercucuran air mata setelah proses ijab kabul itu berlangsung. Aditya diam, tak menjawab ucapan Caca. Dia marah, sangat marah, namun tak bisa menolak takdir. Dia juga tak ingin membatalkan pernikahannya. Namun satu hal yang pasti, Aditya akan membalas semua keegoisan Aul. Aditya hidup sebatang kara di dunia ini. Sejak kecil dia sudah kehilangan kedua orang tuanya, dan selama ini dia diasuh oleh pelayan setia mendiang kedua orang tuanya. Tanpa berpamitan, Aditya pun masuk ke dalam mobil. Pergilah nak, susul suamimu, ucap Pak Andika yang matanya ikut sembab melihat takdir yang menimpa anak semata wayangnya. Aul mengangguk. Assalamualaikum, pamit Aul. Waalaikumsalam, jawab Pak Andika. Aul dengan mata sembab mengekor di belakang Aditya dan masuk ke dalam mobil yang sama dengan suaminya itu. Mobil MPM berwarna putih keluaran terbaru. Setelah beberapa saat berkendara, mereka pun sampai di tempat tujuan. Aul terbelalak kaget ketika mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah rumah mewah yang megah. Pilar-pilar besar berwarna putih keemasan menjulang di depan pintu masuk. Dan halaman luas yang dihiasi oleh taman-taman indah dan air mancur membuat tempat itu tampak seperti istana. Belum lama mereka menyelesaikan prosesi ijab kabul, tetapi kini Aul merasa seolah terlempar ke dalam kenyataan yang membingungkan. Aditya, pria yang baru saja menjadi suaminya, tak pernah menunjukkan tanda-tanda memiliki kekayaan sebesar ini. Setahunya Aditya hanyalah seorang office boy di kantor yang sama dengan kakak tirinya, yaitu Caca. Selama perjalanan menuju rumah itu, sikap Aditya tetap dingin dan tak bicara sepatah kata pun. Aul merasa ada yang tidak beres. Jantungnya berdegup kencang dan ia mulai merasakan kecemasan yang tak terjelaskan. Rumah siapa ini Mas? Tanya Aul dengan suara lirih, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menanyakan sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak mereka memasuki area perumahan elit tadi setelah mereka masuk dalam ruang utama di rumah itu. Aditya yang sedari tadi fokus pada ponselnya menoleh sebentar dengan ekspresi datar. Kau tak perlu tahu ini rumah siapa. Puas kau sudah mengacaukan hidupku, hah? Aku tak pernah bermimpi menikahi perempuan buruk rupa yang berlindung di balik cadar. Jawabnya menyakitkan hati Aul, lalu kembali memalingkan wajah tanpa penjelasan lebih lanjut. Aul pun terdiam, matanya berkaca-kaca. Tentu saja Aditya tahu kalau Aul gadis yang buruk rupa. Sejak dulu dia juga sudah terhasut oleh Caca ketika Aditya sempat tertegun mendengar suara merdu Aul ketika mengaji di rumahnya. Seorang pelayan parubaya menghampiri. Bi, tunjukkan dia di mana kamarnya dan ajarkan dia untuk menjadi pelayan di rumah ini. Aul melotot mendengar perintah Aditya pada wanita parubaya di depannya. Pelayan Mas?
Aul tergagap, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pandangannya menatap Aditya dengan wajah pucat, penuh keterkejutan. Pria yang kini sah menjadi suaminya ternyata hanya melihatnya sebagai pelayan di rumah besar ini. "Ya, pelayan, kau tidak budek kan?" jawab Aditya dengan sinis. Suaranya terdengar dingin. "Kalau bukan pelayan, kau mau berharap jadi apa? Nyonya muda di rumah ini?" "Mana pantas," ejeknya dengan nada yang membuat hati Aul semakin teriris. Di sudut ruangan seorang pelayan wanita tertawa kecil mendengar ucapan Aditya. Aul menunduk, menahan malu yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa bergetar. Bukan hanya karena rasa terhina, tetapi juga ketidakberdayaan. Aditya menatap Aul dengan tajam kemudian melanjutkan. "Aku izinkan kau keluar rumah hanya saat mengajar saja. Setelah itu kau harus kembali ke sini dan mengerjakan tugasmu. Aku tidak mengizinkanmu pulang terlambat. Kau paham?" Aul menelan ludah, berusaha menyembunyikan rasa takutnya dan mengangguk pelan. "Insya Allah paham," jawabnya dengan suara pelan hampir tak terdengar. Aditya hendak beranjak pergi menuju tangga menuju lantai atas. Namun langkahnya terhenti tiba-tiba. Seolah ada sesuatu yang ia ingat. Pria itu berbalik dan mendekati Aul dengan tatapan yang lebih dingin dari sebelumnya. Aul menahan nafas saat melihat Aditya berjalan mendekat. Tanpa peringatan, tangan besar Aditya meraih wajahnya dan menjepit rahangnya dengan keras. Rasa sakit langsung menyergap, membuat Aul meringis menahan air mata yang hampir jatuh. "Jangan pernah berani mengungkapkan keadaanku yang sebenarnya pada keluargamu yang miskin itu. Terutama pada Caca. Kalau sampai itu terjadi, aku akan menghukummu hingga kau tak bisa berjalan lagi. Kamu mengerti?" Aul menelan ludah, merasakan ketakutan yang menjalar di setiap serat tubuhnya. "Sakit, Mas." Lirihnya berusaha melepaskan diri dari genggaman itu, tapi usahanya sia-sia. Aditya semakin mempererat cengkramannya. "Jawab!" bentaknya dengan nada mengintimidasi. "Iya, Mas. Aku tidak akan bicara apapun pada keluargaku atau siapapun," jawab Aul cepat meski suaranya bergetar. Setelah mendengar jawaban itu, Aditya akhirnya melepaskan genggamannya dengan kasar, membuat Aul hampir terhuyung ke belakang. Tanpa sepatah kata lagi, pria itu berbalik dan menaiki tangga menuju kamar utama, meninggalkan Aul yang masih berdiri di tempat dengan tubuh gemetar. Aul memegang rahangnya yang terasa nyeri. Ia menunduk, membiarkan air mata yang sejak tadi ia tahan kini mengalir di pipinya dan cadarnya ikut basah. Semua yang terjadi hari ini terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Di tengah keterpurukannya, suara pelayan wanita yang tadi tertawa kecil kembali terdengar. "Ayo cepat, aku tunjukkan di mana kamarmu," seru wanita parubaya itu dengan nada tak bersahabat. Aul hanya bisa mengangguk lemah. Tanpa protes, ia mengikuti langkah wanita itu menuju kamar kecil yang kini akan menjadi tempat tinggalnya. Ia sadar bahwa impian pernikahan bahagia yang selama ini ia bayangkan telah pupus, digantikan oleh kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Tak banyak yang tahu jika sebenarnya Aditya sosok pewaris tunggal keluarga Wiramaja. Ia tumbuh jauh dari hiruk-pikuk dunia bisnis keluarganya. Sejak kecil ia tinggal di luar negeri bersama nenek dan kakeknya yang kini telah tiada. Dia juga menempuh pendidikan di universitas ternama dan berhasil membangun cabang bisnis keluarganya di Jerman. Wajahnya nyaris tak pernah diperkenalkan ke publik, menjaga keamanan dan keselamatan dirinya dari ancaman luar. Ketampanan yang nyaris sempurna dan kecerdasannya menjadi daya tarik tersendiri, meski Aditya tidak pernah memamerkan hal tersebut. Namun, semuanya berubah ketika ia mendengar kabar tentang kematian tragis kedua orang tuanya yang tak pernah diusut tuntas. Perusahaan yang diwariskan kepadanya kini berada di dalam kekacauan, dan orang-orang di sekitarnya tampak memiliki agenda tersembunyi. Merasa terpanggil, Aditya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Dia menguak misteri yang meliputi kematian orang tuanya.
Berbekal tekad yang kuat, Aditya menyusun strategi yang tak terduga, dibantu oleh Kenan, asisten pribadinya yang kini berhasil menjadi wakil direktur di perusahaan Wiratmaja. Bersamaan dengan Aditya diterima sebagai OB. Ia sengaja menyamar sebagai office boy di perusahaan milik keluarganya sendiri. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dengan menyamar, Aditya berharap bisa mendapatkan akses tanpa batas dan mengamati orang-orang di sekitar secara langsung, terutama mereka yang berada di lingkaran kekuasaan perusahaan. Sebagai seorang OB, ia mengerjakan tugas-tugas yang tampak sepele, tetapi dengan mata yang tajam dan pikiran yang penuh siasat. Aditya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati setiap gerak-gerik karyawan dan manajer di perusahaan tersebut, terutama mantan tangan kanan ayahnya yang kini memimpin perusahaan. Di tempat itu pula lah Aditya bertemu dengan Caca, seorang wanita yang awalnya ia kagumi karena sikapnya yang tampak ramah dan tanpa memandang status pekerjaan. Ia terkesan bahwa Caca memperlakukan dirinya dengan baik meskipun hanya seorang office boy. Namun rasa salutnya perlahan memudar saat menyadari bahwa Caca lebih memilih Roni, pria dengan kedudukan lebih tinggi di kantor. Hal itu membuat Aditya semakin yakin untuk tidak membuka identitasnya, karena ia sadar betul bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang lebih memilih kekuasaan dan status. Seiring waktu, Aditya menemukan bahwa rahasia di balik kematian orang tuanya tampaknya terkait erat dengan perebutan kekuasaan di perusahaan. Tidak ada satupun yang mengenali wajahnya, sehingga ia bisa bergerak dengan leluasa. Dengan kesabaran dan ketelitian, Aditya melangkah di jalur penuh resiko ini, bertekad menguak kebenaran dan menuntut keadilan untuk mendiang kedua orang tuanya. Tepat pukul 5 di hari pernikahannya, Aul telah berhasil membersihkan rumah suaminya. Aul kembali mendengar pelayan memanggil namanya. Mirna berdiri di dapur dengan wajah masam. Tampak tak pernah ada keramahan di wajahnya, apalagi untuk menyambut kehadiran Aul, wanita yang baru saja dinikahi oleh tuan mudanya Aditya. Panggilannya terdengar tajam ketika memanggil nama Aul yang baru saja mendekat ke area dapur. "Kau bisa masak?" tanya Mirna dengan nada meremehkan, seakan-akan Aul benar-benar seorang pelayan, bukan istri dari Aditya. "Bisa, Bi, tapi saya belum terbiasa menggunakan alat-alat modern di dapur ini," jawab Aul dengan jujur. Pandangannya mengarah pada berbagai peralatan dapur canggih yang baru pertama kali dilihatnya. Mirna mendengus mengejek sambil berkata, "Dasar orang kampung, sini, aku ajarin kau pakai alat-alat ini." Nada bicaranya penuh sindiran yang membuat Aul merasa semakin rendah hati. "Setiap sore kau harus menyiapkan makan malam untuk tuan muda." "Baik, Bi," jawab Aul dengan lirih, menahan diri agar tidak tersinggung. Mirna kemudian mulai menjelaskan berbagai alat di dapur dengan nada yang tak kalah sinis. Satu persatu ia tunjukkan letak bahan makanan, tempat penyimpanan daging di freezer, sayuran dan buah di kulkas, serta rak bumbu yang lengkap di sudut dapur. Aul berusaha menyimak dengan seksama, meski hati kecilnya perih menerima perlakuan ini. Setelah merasa cukup mengerti, Mirna pergi meninggalkan Aul sendirian. Memberinya tugas untuk menyiapkan makanan malam bagi Aditya tanpa menyebutkan makanan apa yang diharapkan. Aul menatap dapur megah di sekelilingnya dan terkejut melihat banyaknya bahan yang tersedia. "Masya Allah, dagingnya banyak sekali, sayurannya juga. Dapur ini alatnya canggih semua," gumam Aul sambil mengamati berbagai bahan yang teratur rapi. "Bismillah." Dengan gerakan yang lincah, Aul mulai mengolah bahan-bahan yang ada, menyiapkan makanan dengan penuh kehati-hatian. Aroma masakan mulai tercium harum hingga ke lantai atas. Aditya yang baru selesai nge-gym di ruangan olahraga rumah tak bisa mengabaikan wangi yang menggugah seleranya. Pandangannya tertuju ke arah dapur di bawah, melihat sekilas Aul yang masih sibuk di sana. Setelah selesai menyajikan makan malam, Aul melangkah ke kamarnya,
untuk membersihkan diri dan menunaikan sholat maghrib. Selesai sholat, Mirna sudah menunggunya dengan tatapan dingin. "Cepat sana, kau harus melayani tuan muda yang akan makan," sergam Mirna dengan nada tak bersahabat. Aul mengangguk, bergegas menuju ruang makan di mana Aditya sudah duduk dengan tatapan yang terlihat kritis. Aul berdiri tak jauh darinya, berjaga kalau ada yang dibutuhkannya. Namun belum sempat Aditya menelan suapan pertama, tiba-tiba ia meludahkan makanan itu dengan ekspresi marah yang tak tertahankan dengan penuh emosi. Aditya menoleh ke arah Aul dan melemparkan tatapan benci. "Berapa kilo garam yang kau masukkan ke makanan ini, ha? Dasar bodoh!" teriak Aditya sambil meludahkan sisa makanan yang ada di mulutnya tepat ke wajah Aul. Aul menelan ludah, menahan getaran di hatinya saat suara lantang Aditya memecah kesunyian ruang makan. Matanya menunduk, enggan menatap pria yang kini menjadi suaminya. "Maaf mas," bisiknya. Suaranya bergetar antara terkejut dan gugup. Rasa kesal turut menyelimuti hatinya, tapi ia tahu menahan emosi adalah satu-satunya pilihan di depannya. Aditya mengurutkan alis, serat matanya tajam, menusuk langsung ke jiwa Aul. "Ngapain aja kamu di rumah selama ini, ha? Masak aja keasinan semua. Apa gak bisa bikin satu hidangan yang layak?" Aul menggigit bibirnya. Padahal Aditya hanya mencoba ayam saus mentega yang ia buat, belum mencicipi hidangan lain di meja. Tapi ia enggan membantah, takut menambah amarah suaminya. "Maafkan Aul mas," jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Setitik air mata membayang di ujung matanya. Hatinya remuk, tapi ia tetap menahan diri, berusaha untuk tidak menangis di depan Aditya. Namun permintaan maafnya malah membuat pria itu semakin naik darah. Maaf, itu aja yang bisa kamu lakukan, hah? Cuma bisa minta maaf?" bentaknya lebih keras. Tanpa perasaan Aditya mengangkat piring ayam saus mentega dan dalam sekejap dilemparkannya ke arah Aul. Saus kental berwarna kecoklatan itu menodai wajahnya, juga cadar yang dikenakannya. Rasa asin dan minyak segera menyentuh kulitnya. Tapi Aul hanya bisa terdiam, terpaku, tak mampu bergerak seolah waktu membeku. Dadanya sesak, malu dan marah bercampur jadi satu. Namun tak ada satupun kata keluar dari bibirnya. Di sudut dapur, Mirna, sang kepala pelayan rumah itu, menyaksikan dengan senyum penuh kepuasan. Melihat istri Aditya dihina dan dihukum di depan matanya, baginya terasa seperti kemenangan kecil. "Bi!" suara lantang Aditya memanggil Mirna. Sang kepala pelayan bergegas mendekati meja makan. Langkahnya disertai sedikit senyum sinis yang terlihat oleh Aditya. "Saya tuan," jawab Mirna sopan meski sedikit ada nada mengejek di balik tutur katanya. "Ajarkan perempuan ini cara masak yang benar. Kalau dia tidak bisa masak yang enak, buat apa ada di sini?" Aditya melontarkan kata-kata itu dengan tajam, seakan Aul hanyalah seorang pelayan yang bekerja di rumahnya, bukan wanita yang baru saja ia nikahi. "Baik tuan," jawab Mirna singkat, ekspresi puas tampak jelas di wajahnya, seperti mendapatkan otoritas penuh untuk mengendalikan Aul sesuka hati. Setelah melontarkan amarahnya, Dita berbalik meninggalkan meja makan dengan wajah dingin dan penuh emosi. Langkahnya cepat menuju tangga, naik ke lantai atas tanpa menoleh lagi. Aul hanya bisa menunduk, menahan air matanya agar tidak jatuh di depan sang kepala pelayan yang jelas takkan menunjukkan sedikit pun rasa iba. Mirna mendengkus, tak sedikit pun berusaha untuk menyembunyikan perasaan tak sukanya kepada Aul. Dengan dingin dia berkata, "Bersihkan ini semua. Dasar orang kampung, kau bikin repot saja." Aul mengangguk lemah, berusaha menelan kembali kepedihan di hatinya. Dengan tangan gemetar ia mulai membersihkan noda makan yang berserakan di meja, sementara perutnya mengkerenyet. Sejak pagi tadi ia belum makan apa-apa. Meski perutnya kekeroncongan, ia tak merasa lapar, hanya kelelahan bercampur sedih yang ia rasakan. Setelah membersihkan semuanya hingga tuntas, Aul berjalan pelan menuju ke kamarnya. Di sana keheningan yang sunyi menyambutnya. Ia mengunci pintu dengan hati-hati dan masuk ke dalam kamar mandi.
membasuh wajahnya yang masih dipenuhi sisa-sisa saus. Di sana, tangis yang ia tahan sepanjang hari akhirnya tumpah, lepas sejadi-jadinya. Air mata deras membasahi pipinya. Suara isikannya memenuhi kamar mandi yang dingin dan sepi. Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi kepadaku? Gumamnya di sela-sela isakan, mencoba mencari kekuatan dalam setiap kata-katanya. Aul mencoba menguatkan hatinya, tapi luka di dalam hatinya terasa semakin membekas. Bayangan Aditya yang penuh kemarahan, ejekan dari Mirna, semua menyatu dan menghantam nuraninya. Ia merasa begitu jauh dari rumah, seolah-olah menjadi orang asing di dalam rumah yang seharusnya memberikan perlindungan. Bukannya mendapat kasih sayang, ia malah dihina, diperlakukan dengan dingin. Bahkan di hari pernikahannya yang seharusnya menjadi momen bahagia. Aul berusaha menarik nafas dalam-dalam, mengusap air matanya dan keluar dari kamar mandi. Tubuhnya lemas, tapi ia tahu ia tak boleh menyerah. Pelan-pelan ia mengambil Al-Quran dari meja kecil di kamarnya dan duduk di atas sajadah. Aul membuka lembaran-lembaran suci itu dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Dalam setiap lantunan ayat, ia berharap menemukan ketenangan. Berharap menemukan ketenangan sebuah pelarian dari kenyataan pahit yang tengah ia jalani. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menerima semua ini, bisiknya di tengah membaca. Rasa tenang perlahan menyelimuti hatinya meski pedih itu masih ada. Aul berjanji dalam hati bahwa ia akan bertahan, menerima takdir ini dengan ikhlas. Meskipun ia tahu tantangan yang dihadapinya tak akan mudah, ia tetap memilih untuk berpegang teguh pada keimanannya. Situasi berbeda justru dialami oleh Caca. Setelah berhasil merebut calon adik iparnya sendiri, Caca langsung diboyong ke rumah mewah Roni. Roni berbaring di samping Caca, nafasnya masih tersenggal setelah melewati malam yang penuh gairah. Tubuh keduanya masih lembab karena keringat. Di sampingnya Caca tersenyum puas. Jemarinya dengan lembut menyusuri dada Roni yang kini bersandar pada bantal besar di ranjang mereka. Terima kasih ya Mas Roni. Akhirnya Mas berani mengambil keputusan untuk meninggalkan Aul dan menikahi Caca, ucapnya dengan suara manja penuh kepuasan. Suaranya lirih terdengar lembut, namun ada nada penuh kemenangan di balik setiap kata yang ia ucapkan. Roni menghela nafas, merasakan campuran lega dan sedikit kekecewaan. Ia telah mengambil keputusan besar, tapi tetap saja ada hal yang mengganjal di hatinya. Saat itu ia baru saja menyadari satu hal yang cukup mengejutkan. Caca, wanita yang kini resmi menjadi istrinya, ternyata bukanlah wanita yang sepenuhnya polos seperti yang ia kira selama ini. Roni bukan orang pertama yang menyentuh Caca. Namun Roni memilih mengesampingkan hal itu. Bagaimanapun keputusan ini sudah ia ambil dan janji telah ia buat. Iya, sama-sama sayang, balasnya pelan mencoba mengatasi kekecewaan di hatinya. Aku juga beruntung karena kamu terus memberitahuku, berusaha meyakinkanku. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah membuat keputusan yang salah. Caca tersenyum semakin lebar. Ia menyandarkan kepalanya di dada Roni, tampak puas melihat pria yang kini benar-benar ada di sisinya. Di balik kelembutan wajahnya ada rasa bangga tersendiri karena telah berhasil mempengaruhi Roni, pria yang dulu begitu setia kepada Aul. Kadang pria seperti kamu memang butuh dorongan kecil, bisiknya sambil terkekeh pelan. Aul hanya cantik dari luar, Mas. Tidak lebih dari itu. Hanya karena dia punya mata yang indah, kamu hampir tertipu sama sekali. Roni mengangguk mengingat betapa Caca selalu memperlihatkan Aul dari sisi yang buruk setiap kali mereka berbicara. Ia tahu keputusan ini sulit dan penuh resiko, tapi Caca telah membuatnya percaya bahwa Aul tidak seperti yang selama ini ia pikirkan. Ya, mungkin kamu benar. Terima kasih sudah ada untukku selama ini.
Jawabnya merangkul Caca dengan erat. Caca tersenyum penuh kemenangan di dalam hati. Ia tahu bukan hanya Roni yang telah ia hasut, tapi juga Aditya, pria yang tak kalah berpengaruh dalam lingkaran mereka. Dengan licik ia telah merajut benang kebencian sedikit demi sedikit, memastikan Aul tidak punya tempat lagi di hati siapapun. Aul yang dulu menjadi rivalnya kini telah ia kalahkan dengan telak. "Mas," panggil Caca. "Iya sayang." "Caca mau lagi," ucapnya dengan suara manja membuat Roni sedikit terkejut. Setelah pergulatan panjang mereka untuk kesekian kalinya di dalam malam pertama, Roni menarik nafas dalam, menyandarkan diri di kepala ranjang. Sorot matanya menatap Caca yang sedang menyisir rambutnya di sisi ranjang. Dalam hatinya ada sebuah pertanyaan yang belum terjawab, dan kini ia ingin mendapatkan kejelasan. "Boleh tanya sesuatu?" Suara Roni terdengar pelan namun penuh keingintahuan. Caca berbalik tersenyum manis. "Tentu saja mas, mau tanya apa?" Roni terdiam sejenak, seolah-olah menimbang-nimbang kata-kata yang tepat. Setelah menarik nafas lagi, ia bertanya dengan nada hati-hati. "Apa kamu pernah tidur dengan karyawan OB itu?" Pertanyaan itu langsung membuat detak jantung Caca berpacu lebih cepat. Ia tidak menyangka Roni akan menyinggung semua masa lalunya, terutama hubungan dekatnya dengan Aditya sang office boy. Namun ia segera mengendalikan ekspresinya, memastikan tidak ada keraguan yang terlihat di wajahnya. "Tentu saja tidak mas," jawabnya dengan senyum kecil yang ia paksakan. "Jijik aku kalau membiarkan dia menyentuhku. Aku pacaran sama dia karena memang ingin menjodohkan dia dengan Aul. Menurutku mereka pasangan yang serasi." Nada suaranya terdengar santai, tetapi dalam hatinya ia berusaha menenangkan kecemasan yang sempat menyeruak. Robi tampak sedikit lega mendengar penjelasan itu. Rasa hangat menjalar dalam dirinya setelah mengetahui bahwa istrinya bukan bekas dari seorang OB yang bekerja di kantor yang sama dengan mereka. Ia tersenyum kecil dan menatap Caca, merasa bahwa mungkin ia terlalu curiga. "Maaf, aku hanya ingin tahu lebih jelas sayang." Caca mengangguk lalu menatap suaminya dengan pandangan penuh pengertian. "Tidak apa-apa mas," ucapnya lembut. Kemudian ia berpura-pura menunjukkan sedikit kerentanan menundukkan pandangannya. "Maaf mas, kalau Caca sudah tak suci lagi. Dulu Caca memang pernah punya pacar, tapi dia sudah meninggal karena kecelakaan. Dulu kami hampir menikah muda." Roni mengangguk merasa sedikit bersimpati. "Iya sayang, aku mengerti. Itu tidak masalah," katanya dengan suara lembut, menggenggam tangan Caca untuk memberinya rasa tenang. Caca merasa lega. Setidaknya kebohongannya tidak terungkap, dan Roni tampaknya tidak mempermasalahkan masa lalunya. Di dalam hatinya Caca tersenyum puas. Syukurlah, Mas Roni percaya, pikirnya. Kalau dia tahu aku sudah sejauh apa dengan Aditya, pasti dia akan marah besar. Kasihan kalau Aditya sampai dipecat dari kantor. Sudah miskin, tambah miskin lagi nanti. Sambil tersenyum tipis, Caca membatin sambil mengejek. Ia merasa puas membayangkan Aul yang kini menikah dengan Aditya, lelaki miskin yang tidak punya masa depan. Sampai kapanpun Caca tidak akan pernah bilang sama sang suami kalau dirinya pernah sangat dekat dengan Aditya yang sekarang menjadi adik iparnya. Namun sayangnya Caca tidak tahu kebenaran tentang Aditya yang selama ini sedang menyamar. Jika ia tahu Aditya bukanlah sekedar office boy, mungkin ia tak akan pernah melepaskan pria itu. Caca tidak mungkin membiarkan Aul yang menjadi istri pria itu. Keesokan paginya Aul yang telah bangun lebih awal mempersiapkan diri untuk berangkat mengajar di sebuah sekolah di desa sebelah. Ia berdiri di depan pintu mengenakan kerudung rapi dan cadarnya. Dia juga menggenggam tas kerjanya. Namun suara lantang Aditya tiba-tiba menyentak di telinganya dari belakang. "Mau kemana kamu?" Nada suara Aditya terdengar sinis, penuh nada mengintimidasi. Aul menunduk menahan perasaan terkejutnya. "Aul mau pergi mengajar mas,"
jawabnya lirih. Mencoba tetap tenang meskipun dalam hatinya ia merasa cemas. Aditya mendekat, wajahnya tampak dingin. Ingat, jangan mengadukan apapun tentang aku pada keluargamu. Kalau mereka bertanya, bilang saja kita tinggal di kontrakan desa sebelah. Mengerti? Aul mengangguk patuh, walau hatinya terasa sedikit tertekan. Baik mas, jawabnya dengan suara lirih. Ia tak ingin membuat masalah menjadi lebih rumit dengan menentang suaminya. Sebelum beranjak pergi, Aul menyentuh tangan Aditya dengan lembut, lalu mengecup punggung tangannya sebagai bentuk penghormatan dan perpisahan sebelum ia berangkat bekerja. Kejutan menyentuh Aditya yang tak menyangka Aul akan melakukan itu. Ia sempat terpaku dan perasaan hangat tiba-tiba merayap di hatinya. Ada sesuatu yang berbeda dari perlakuan Aul kali ini, meskipun Aditya berusaha menepisnya. Assalamualaikum, pamit Aul lembut, membuyarkan lamunan Aditya yang sempat terganggu. Aditya terdiam lalu menjawab dengan suara yang hampir berbisik. Waalaikumsalam. Sejenak Aditya berdiri, dia memandangi Aul yang pergi. Di dalam hatinya muncul perasaan ganjil yang sulit ia jelaskan. Meskipun hubungannya dengan Aul tidak dibangun atas dasar cinta, entah mengapa momen kecil tadi terasa begitu berkesan baginya. Namun Aditya menggelengkan kepalanya, mencoba menghilangkan perasaan tersebut. Baginya Aul hanyalah bagian dari rencana hidupnya, bukan seseorang yang bisa menyentuh hatinya. Sudahlah, gumamnya dengan pelan. Setelah Aul berangkat mengajar, Kenan masuk dalam rumah mewah milik Adit. Ia menunggu sebentar hingga Adit selesai mempersiapkan diri, lalu mendekatinya dengan sopan. Tuan, kita berangkat sekarang, tanya Kenan dengan nada penuh hormat. Aditya mengangguk pelan, lalu berjalan keluar bersama Kenan. Mereka memasuki mobil mewah Adit yang dikendarai oleh Kenan. Sesaat setelah mereka mulai melaju, suasananya di dalam mobil terasa sunyi, hingga Adit tiba-tiba membuka percakapan. Kenan, panggil Adit, menatap jalan dengan tatapan penuh pertimbangan. Tolong ubah aturan di kantor. Izinkan suami istri untuk tetap bekerja di kantor yang sama. Kenan menoleh sekilas, dan ia pun sedikit terkejut. Anda yakin, Tuan? Aditya mengangguk. Ya, aku ingin suatu saat nanti mereka tahu kebenaran tentangku. Aku ingin melihat sejauh apa kebahagiaan Caca dengan suami pilihannya. Tutur Adit, suaranya terdengar tenang namun dingin. Kenan tahu di balik kata-kata itu tersimpan emosi yang mendalam. Kenan pun mengangguk. Baik Tuan, akan saya laksanakan. Saya akan segera merevisi peraturan itu. Sebagai wakil direktur yang memiliki kekuasaan penuh, Kenan tahu ia bisa dengan mudah melakukan perubahan ini. Bahkan Ilham, direktur utama yang merupakan target utama Adit, harus mengikuti keputusan Kenan. Meski Kenan sudah terbiasa mengerjakan perintah Aditya, hari ini ia merasa perlu menambahkan sesuatu. Tuan, Kenan melanjutkannya dengan hati-hati. Saya bersyukur akhirnya Anda memutuskan untuk menerima perpisahan dengan Caca. Saya pernah melihat mereka berjalan bersama, terlihat begitu mesra. Tapi saat itu Anda tidak memberi saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran ini, ungkap Kenan, berusaha sehalus mungkin agar tak menambah beban di hati atasannya. Aditya terdiam sejenak. Wajahnya tampak sedikit tegang, lalu ia menarik nafas panjang dan menghela nafas berat. Aku tidak menyangka sih, dia bisa sejahat itu padaku. Setelah membuatku percaya bahwa dia berada di hati ini dan dia berbeda dari wanita lain, ucapnya dengan suara yang nyaris bergetar. Aditya mengeratkan genggamannya di kursi. Sorot matanya berubah tajam penuh dendam. Suatu saat aku akan membuatnya menyesali semua yang telah dia lakukan. Semua akan terbalas. Lanjut Aditya menegaskan rencananya. Setelah sampai di ujung jalan, Adit membuka jaketnya. Dia mengenakan seragam OB.
memastikan tidak ada yang melihatnya turun dari mobil mewah yang dikendarai oleh Kenan. Setelah aman, Aditya masuk ke dalam perusahaan dengan segera menuju ke pantry setelah mengisi daftar hadir. Aditya membuat minuman dengan membawakan minuman ke ruang kerja seluruh divisi di kantor Viratmaja Group. Saat memasuki divisi penjualan, Roni yang melihatnya langsung mengecek Adit. Bagaimana rasanya menikahi wanita buruk rupa? Kasian sekali hidupmu, Dit. Cibi Roni lagi. Seluruh karyawan di Viratmaja Group kini mengetahui bahwa Aditya akhirnya menikahi Aul, adik tiri Caca. Kejadian ini menjadi perbincangan hangat, terlebih karena latar belakang hubungan Aditya dan Caca yang selama hampir setahun menjadi pasangan mesra di kantor. Meski tak lagi bersama, Caca tampaknya tak ingin kisahnya dengan Aditya berakhir begitu saja. Dia pun menyebarkan kabar bahwa dirinya terpaksa mengorbankan cinta mereka demi Aul. Ngeselin juga Caca ini. Menurut cerita yang disebarkannya, ayah kandung Aul, Pak Andika, mengancamnya, memaksa agar ia merelakan Aditya demi adik tirinya itu. Cerita ini berkembang pesat terutama karena Caca dan suaminya Roni secara halus membangun drama seolah-olah mereka adalah korban. Banyak rekan kerja yang termakan kabar ini dan merasa iba pada Caca, menganggapnya sebagai sosok yang terpaksa mengorbankan perasaan demi keluarga. Di sisi lain, Aditya memilih diam dan tidak memberikan penjelasan apapun, membiarkan gosip itu berembus tanpa klarifikasi, padahal dia sudah dengar ini tadi malam dari Kenan. Tapi kalian memang serasi sih, wanita buruk rupa dengan pria gembel. Hina Roni lagi. Aditya menahan diri, mencoba menekan amarahnya yang berkecamuk setelah mendengar ejekan Roni, suami dari mantan kekasihnya, Caca. Ia merasa darahnya mendidih, namun di balik amarah itu, Aditya memilih untuk mengendalikan dirinya. Ia menoleh, tersenyum tenang dan berjalan mendekati Roni. Ternyata kita berdua sudah ditipu oleh Caca, Pak Roni, ucap Aditya dengan nada santai, meski dalam hatinya terdapat dendam yang membara. Justru saya yang harus berterima kasih kepada Anda dan Caca, karena akhirnya saya menikahi wanita yang sangat cantik dari penampilan, wajahnya, dan sikapnya. Dia benar-benar perempuan yang soleha. Roni memandang Aditya dengan wajah penuh ejekan, lalu tertawa kecil. Kau pikir aku percaya dengan omonganmu? Tanyanya dengan sinis, merasa unggul atas Aditya yang sekarang hanya seorang office boy. Adit hanya tersenyum tipis di dalam hatinya. Ia menertawakan dirinya sendiri karena sampai detik ini tidak tahu wajah asli istrinya. Aul yang selalu menggunakan cadar, namun ia enggan membiarkan dirinya dipandang rendah oleh Roni. Sambil menatap langsung ke mata Roni yang menjawab dengan tenang. Saya tidak meminta Anda untuk percaya, Pak. Saya hanya mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kata-kata Aditya yang penuh ketenangan itu justru membuat Roni merasa diremehkan. Namun sebelum Roni sempat membalas, Aditya melirik jam tangannya sejenak dan berkata, "Baiklah, saya harus kembali bekerja. Sepertinya saya harus ke pantry untuk mengantarkan minuman divisi lain." Aditya berbalik dan hendak pergi meninggalkan ruangan. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ia berhenti dan menoleh kembali ke arah Roni, memberikan pertanyaan yang sengaja ia lontarkan untuk membakar emosi pria itu. "Oh iya, Pak. Bagaimana rasanya menikahi wanita bekas saya?" Wajah Roni langsung berubah merah pada mendengar kalimat itu. Emosinya meluap seketika dan tanpa pikir panjang, ia melayangkan tinjunya ke wajah Aditya. Pukulan pertama mendarat tepat di pipi Aditya, membuat pria itu sedikit terlimbung. Namun Roni tak berhenti di situ. Ia kembali melayangkan tinju kedua, kali ini lebih keras dan bek. Roni melangkah mundur, nafasnya memburu karena amarah yang tersulut. Jaga mulutmu, gembel!" bentaknya dengan penuh kebencian. Seluruh ruangan menjadi sunyi seketika. Hanya terdengar desahan nafas Roni yang masih tersenggal-senggal. Aditya terdiam, merasakan sakit di sudut bibirnya yang kini mengeluarkan darah. Ia mengusap perlahan darah tersebut dengan punggung tangan, namun tidak sedikit pun menunjukkan tanda akan membalas.
Dalam benaknya ia tahu bahwa satu pukulan pun tak akan cukup untuk menuntaskan dendamnya. Ia tersenyum tipis, membuat Roni semakin geram. Karyawan lain yang berada di ruangan itu mencoba melerai keduanya, menarik Aditya untuk menjauh agar keributan tidak semakin membesar. Di tengah-tengah kekacauan itu, Kenan, wakil direktur yang dihormati di perusahaan tersebut, tiba-tiba muncul dan melangkah mendekati Roni. Matanya yang tajam menyeratkan amarah melihat bagaimana Roni kehilangan kontrol. "Pak Roni," suara Kenan terdengar tajam dan tegas. "Satu kali lagi Anda bersikap kurang ajar seperti ini, saya pastikan Anda dipecat dari kantor." Ancamnya menusuk tajam membuat beberapa karyawan yang menyaksikan langsung terdiam. "Maaf Pak, gembel ini yang memulainya," katanya sambil melirik tajam ke arah Aditya. Namun Kenan tidak terpengaruh dengan alasannya Roni. Ia melipat kedua lengannya dan melangkah lebih dekat, membuat Roni merasa terdesak. "Jangan biasakan merendahkan orang lain. Saya melihat dan mendengar sendiri tadi bahwa justru ada yang memulai ini semua." Roni terdiam, merasa malu dan terpojok, meski hatinya masih menyimpan dendam terhadap Aditya. Ia tak berani menantang Kenan yang berpengaruh besar dalam perusahaan. Sadar bahwa situasinya tidak menguntungkan, Roni mengangguk pelan, berusaha menahan amarahnya. Aditya yang kini telah ditarik oleh rekan-rekan kerjanya menatap Kenan dengan pandangan penuh hormat. Ia tahu Kenan selalu berada di pihak yang benar dan berusaha menjaga kedisiplinan di perusahaan. Namun yang tidak diketahui oleh siapapun, Aditya menyimpan rasa hormat yang berbeda kepada Kenan, karena pria itu telah lama menjadi sekutunya dalam menjalankan rencana tersembunyi di perusahaan ini. Dengan tenang Aditya mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Ia berjalan menuju pantry, mencoba memenangkan diri setelah insiden yang baru saja terjadi. Sambil mengusap luka di bibirnya, Aditya bergumam pelan. "Aduh, sabar Adit. Semuanya belum berakhir. Pembalasan hanya masalah waktu." Kenan memandang Aditya yang menjauh dengan tatapan penuh arti, lalu berbalik menatap karyawan lain yang masih terpaku. "Sudah, kembali bekerja. Kita di sini untuk bekerja, bukan untuk mencari masalah." Suaranya kembali tegas membuat suasana di ruangan tersebut berangsur-angsur normal kembali. Roni menatap pintu yang baru saja dilewati Aditya dengan tatapan penuh kebencian. Dalam hatinya ia tidak habis pikir mengapa Kenan begitu memihak seorang office boy seperti Aditya. Namun ia tidak berani bersuara lebih jauh karena ancaman Kenan masih terngiang di telinganya. "Suatu saat nanti gembel itu pasti akan menyesal sudah berani melawan aku," pikir Roni dengan geram. Di sisi lain Aditya sampai di pantry dan mulai menyiapkan minuman untuk divisi lain. Sambil mengaduk kopi di dalam cangkir, ia tersenyum sinis mengingat reaksi Roni saat mendengar kalimatnya tadi. Meskipun kini ia hanya seorang office boy di mata Roni, ia tahu bahwa dalam waktu dekat semuanya akan berubah. Rencana yang telah ia susun rapi bersama Kenan akan segera berjalan, dan semua yang telah merendahkannya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Roni, kau tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya yang kau hadapi. Cak, suami lo mukul Adit tuh lagi heboh banget deh, katanya dengan nada antusias. Mata Caca membulat tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Lo serius?" tanyanya, wajahnya berubah tegang. Rekan kerjanya mengangguk mantap. "Serius Cak, coba deh lo kesana. Tadi gue lihat Pak Kenan sempat marah besar karena wajah Adit babak belur. Pengantin baru cemburu berat kayaknya sama Adit," sambungnya sambil terkikik geli menyiratkan skandal yang baru saja terjadi. Caca merasakan kegelisahan di hatinya. Pernikahannya dengan Roni memang baru terjadi, tapi keriuhan seputar kisahnya dengan Aditya yang kini menjadi mantan kekasihnya menjadi isu panas di kantor. Ya, semua orang tahu kalau dia dan Aditya dulu sangat dekat, dan hubungan mereka berakhir begitu tiba-tiba, akhirnya menambah misteri di mata rekan-rekan mereka. Tanpa pikir panjang, Caca bergegas menuju lantai 6, tempat Roni bekerja sebagai manajer pemasaran.
Sesampainya di sana, ia mendapati beberapa rekan kerja Roni yang tampak sibuk menenangkan pria itu. Roni berdiri dengan nafas memburu, matanya merah dan penuh amarah. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya yang akan tayang pada sore hari, sekitar habis asar. Ya, kalian tidak salah dengar, sekarang Mas Nara uploadnya 2 kali sehari, seperti permintaan kalian. Oke, tunggu saja kelanjutannya di part selanjutnya. Dan dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.